tolong bunuh mereka semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Mana nggak ada apa-apa. Dia nggak. Ayo. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Allah. Silahkan kalian. Astagfirullah. Teman-teman, ini kita itu tidak bisa merekod tadi di rumah beliau ya teman-teman ya. Ini karena saya melihat banyak sekali privasi yang harus diprivasikan. Kenapa? Karena beliau itu takut jadi incaran orang-orang teman-teman. Karena rumahnya itu begitu mewah ya Om ya. Mewah besar loh. Iya, bahkan uang 1 miliar itu sebenarnya kalau menurut saya ketika dikasihkan ke dia itu menurut dia itu kayak cuman uang 10 juta. Betul, betul. Iya, padahal saya itu menabung uang sebanyak itu wah 10 tahun. Kalau saya mister nggak punya uang sebanyak itu mister. Ya, itu pun bisnisnya itu pontang-panting. Banyak bisnis yang saya jalankan, tidak hanya itu saja teman-teman. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa karena tadi Om Jadi mau nambahin tapi cuma 1.000 ya mister. iya. Kan udah bilang Mas Indra, saya nggak punya uang sebanyak itu. Dari mana? Ya. Kalau 1.000 punya mister. Ya, itu ya Om. Iya. Dan ini ya teman-teman ya. Kenapa saya begitu rela? Karena saya itu nggak mau kalau ada peri yang dimanfaatkan seperti itu oleh orang lain, nanti terus-menerus akan ketergantungan. Dan kenapa saya mau membeli sekitar segitu? Itu karena saya yakin ketika kita memberikan uang untuk kebaikan, apalagi itu menolong dia supaya dia bisa mandiri dan membuat peri itu bisa bebas ya. Nanti kalau apa-apa sedikit, saya mau bisnis ini peri, tolong lancarkan, golkan bisnis ini. Ya nanti ya tetap akan lancar memang, tapi kan dengan bantuan peri, dengan bantuan hal goib, ya bukan sewajarnya. Jadi tak pernah dia merasa rugi. Ada masalah sedikit, mintanya seperti itu. Iya. Sementara peri gitu ya. Iya. Masalah sedikit pun peri yang diminta untuk datang. Iya, ini yang saya ingin hentikan supaya dia itu ya teman-teman ya bisa menikmati hidup. Kalau kayak gini kan dia itu apa-apa dikit minta peri, dia itu jadi kayak hidup itu bingung mau arahnya kemana. Semua serba keturutan, tidak pernah mengalami kerugian dan tidak pernah apa itu namanya berjuang sendiri. Gimana rasanya kerja gitu ya mister ya. Iya, betul itu. Ini pelajaran buat kita. Kenapa Allah itu selalu memberikan kita itu ada fluktuatif, untung rugi, untung rugi, untung rugi, untung rugi, rugi, rugi. Kenapa? Itu karena Allah itu sayang kepada kita. Betul mister. Ya, Allah ingin menilai bagaimana kita itu berjuang teman-teman, bagaimana kita itu mampu menghadapi masalahnya seperti itu. Memang sih biasanya mister ya, kalau uang hasil keringat sendiri kita beli makanan itu rasa makan enak banget gitu seperti itu mister. Nikmat sekali. Iya, karena hasil keringat sendiri gitu. Ya betul itu. Jangan ini yang dikasih sama sosok gaib ya. Ya walaupun mungkin enak tapi biasanya saripatinya itu nggak ada. Iya. Seperti hambar yang kita makan. Iya. Jadi hidupnya itu hampa. Makanya dia itu tadi bilang kayak saya mau berikan ini, yang penting saya diberikan keabadian. Ya untung kita cerahkan ya Om ya. Kita cerahkan, kita bantu ya gitu. Ayo kita lanjut pulang ya teman-teman ya. Astagfirullah menyala. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi lagi mister. Berita tadi mister. Apalagi nih? Kenapa muncul di lokasi yang tadi? Yang tadi lagi. Dia muncul. Ini peri kurang kerjaan atau gimana sih? Mungkin ada sesuatu mister. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kenapa menghadang kami lagi? Ada apa? Apa yang harus saya lakukan? Kamu sudah saya bukannya kamu itu harus berbangga diri.
kembali. Oke, saya mendekat. Saya sudah mendekat. Oh, jadi dia ingin berterima kasih kepada kita, ya. Kita itu diberi kesempatan kalau kita itu meminta pertolongan ataupun ada yang harus dibantu. Dia siap datang menjumpai kita tanpa kita itu memiliki kalung itu, teman-teman. Tapi mohon maaf, saya tidak membutuhkan bantuan itu. Udahlah, kamu bebas-bebas saja. Kamu pergi boleh, terbang kemanapun yang kamu suka. Kamu juga ingin tidak terikat dengan manusia kan? Wallahu akbar. Oke. Oke, kalau tidak ingin, kamu tahu karena suatu saat kamu akan saya akan butuh bantuan dari kamu. Bantuan apa itu? Allah, maaf. Saya nggak bisa. Jadi dia itu kalau kita membutuhkan dia ya Mister ya, kita tinggal memanggilnya gitu Mister, dia akan datang. Tapi saya nggak mau teman-teman, saya nggak mau. Ini semua seperti ini saya nggak mau. Nggak mau. Saya bebaskan kamu dengan ikhlas. Lebih baik kamu kembali Astaga. ke asalmu. Oke. Ya. Meskipun saya nggak mau, oke. Terus bagaimana cara kita memanggil kamu? Hah? Oh, seperti itu. Jadi kalau saya membaca doa untuk memanggil kamu, maka saya bisa mendatangkan kamu. Begitu juga Om Janim. Maaf, kalau doa itu bocor gimana? Tidak ada yang bisa kecuali ucapan dari kami berdua. Oh, jadi kalau kita bocorkan doanya bisa, Om. Saya. Ya. Jadi ada cara memanggilnya itu ya teman-teman ya, ada doanya ya. Biar Om Janim aja yang Doanya itu seperti ini yang dia bilang tadi. Iya. Khususon janati aluha hadiroh hadiroh hadiroh. dan ada doa Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihahnya 7 kali. Ya Om ya. Betul sekali. Terus sapu jagatnya 1 kali, dia akan hadir. Tapi ini kan begitu banyak ya doanya ya. Ya, paling enggak 15 menit kita gunakan untuk memanggil dia. Kelamaan Mister ya, 15 menit Mister. Ya udahlah Om, kita ikutin saja Iya. daripada dia itu memaksa terus. Ya, tapi saya minta kamu jangan pernah turun ke bumi ini lagi sebelum saya itu memanggil kamu, ya. Jangan pernah kamu menampakkan diri di bumi ini lagi. Oke? Oke. Oke. Apa? Allahu Akbar. Oh, Seperti itu. astagfirullah. Kenapa? Dia berpesan kepada Om Janim, ya. Om Janim harus segera mengempeskan perut Om Janim. Oh, seperti itu. Punya ininya kamu. Mungkin ada doanya ataupun obat untuk mengempeskan perut. Ada. Gimana?
Aduh, ya iya itu mah. Iya, memang akan kempes. Kita jangan makan 1 bulan, Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Ya, karena teman-teman kalau Om Janim makannya terlalu banyak, ya, itu nanti Om Janim terancam terkena liver katanya. Astagfirullahaladzim. Makanya Om Janim harus segera diet, jangan terlalu besar perutnya. Iya. Bentar, kok kamu tahu tentang kita semua? Apa? Jadi kamu sudah meramal kita semua? Maaf, kita tidak ingin diramal, kita hanya ingin hidup kita itu Biasa-biasa saja. biasa saja, sesuai dengan jalur yang Allah tentukan. Kalau misalkan kita kedepannya kena penyakit ini, ya kita syukurin aja, karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Ya. Meskipun pola sehat kita selalu gunakan. Udahlah. Iya. Bentar. Bolehkah saya bertanya? Bagaimana kok bisa kamu itu diikat menjadi budak manusia? Bagaimana bisa itu terjadi? Oh, seperti itu. Oh. Jadi, teman-teman, kenapa dia itu bisa menjadi budak seorang manusia? Jadi, kakek pria yang tadi ya, yang kita samperin rumahnya, pria itu adalah orang yang dimana kakeknya itu mencuri sebuah benda pusaka, yang memang benda pusaka itu adalah kalung dari peri ini. Jadi kalung peri ini sebenarnya itu adalah mutiara. Jadi kan itu ada, kenapa kok jadi kayak kalung biasa yang terbuat dari biji-bijian atau apa? Sebenarnya mutiaranya itu ditanam di dalam, teman-teman. Di dalam. Jadi ditutupin, kayak ditipu, teman-teman ya. Ditipu supaya tidak ada orang yang mau mencurinya. Ah, itu kalung mainan, ah itu kalung ini gitu. Jadi awal mulanya kenapa kalung ini bisa di kakeknya pria tersebut, ini berawal dari sebuah, dulu sekali, ini sangat lama sekali ya teman-teman ya. Dia ini dapat tugas memberikan kecerahan kepada seseorang ya. Jadi orang itu adalah anak yatim piatu. Dia itu hampir wafat. Dia melihat dari sebuah kayangan. Dia menolong orang tersebut ya dengan cara memayungi dia dengan kepakan sayapnya. Jadi sayapnya itu besar, teman-teman. Dan sayapnya ini bisa besar sekali, gede banget ya teman-teman ya. Dan orang-orang yang melihatnya itu dikira awan. Sayapnya itu gede, berbentuk kayak awan. Dia memayungi terus, ngikutin orang itu, anak yatim itu. Dan dia tidak bisa membantu secara fisik ya, dia tidak bisa membantu secara fisik. Dan ketika itu ada seorang, yaitu kakeknya orang tadi, itu melihat ada keanehan. Dia itu orang pintar, melihat ada keanehan, dan disitulah dia melakukan kayak serangan ataupun mantra tepat mengenai dia, dan dia sontak langsung pudar. Dia jatuh ya, jatuh, dan dia pergi lagi. Orang itu tahu ada sesuatu yang jatuh. Dia mengejar mutiara berceceran di bawah. Lalu mutiara itu diambil, dirangkailah menjadi kalung lagi, dan dia mencari solusi. Kakeknya ini mencari solusi, ini mutiara apa, kok aneh. Lalu dia menemukan sebuah mantra yang bisa mewujudkan dia. Mungkin beberapa kali percobaan, akhirnya dia datang dan dia nurut. Akhirnya
karena ketahuan kalung mutiara itu ada sesuatunya, akhirnya takut dicuri, dia membalutnya. Jadi dia bikin kayak menggunakan pernak-pernik dari buatan tangan manusia untuk menutupi kalung itu menjadi kayak kalung sederhana kayak gitu ya Om ya. Betul sekali Mister. Iya, luar biasa. Iya. Oh. Jadi kau menunggu kebebasanmu. Ya sudah. Sekarang saya tidak membutuhkan apa lagi. Saya pun hanya ingin membuat kamu itu bisa bebas saja. Itu sudah cukup. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya Om ya. Iya betul. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kalau kamu pamit silahkan. Jadi dia kayak bisa berjalan kayak manusia ya Om ya. Seperti itu. Iya. Baik. Insya Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sudah terbang Mister ya. Ke sana Mister tadi terbangnya. Saya kok sekarang jadi lelah ya Om ya. Padahal Sama Mister. Lelah. Biasanya nggak seperti ini Mister. iya. Lelah seperti mengantuk juga. Astagfirullah. Saya juga lelah teman-teman. Apalagi lapar saya ini Om. Sama. Kayak perut Om jadi harus diet. Tapi lapar nih Mister. Nggak usah makan 1 bulan. Ya tadi dia bilang begitu tadi. Jangan pulang biar kempes. Tadi seger banget makan buat maghrib jadi. Oh jelas kan dikasih tadi sama orang itu tadi Mister. Iya, kalau Om Jani makannya itu banyak banget. Saya mau makan bingung teman-teman. Kenapa? Soalnya saya pakai masker. Jadi ya saya hanya melihat-lihat. Ya, biarin Om Jani. Saya malah malu Mister, nggak pernah lihat rumah sebagus itu Mister. Oh, gitu ya? Iya, saya juga sebenarnya malu juga sih. Jadi kalau misalkan ambil makanan tadi, ya malu sih. Itu rezeki Mas Indra. Bentar, jangan Bang Indra. ditolak. Tadi kan dia itu ada sebuah kalung yang bisa digunakan untuk memanggilnya. Ini kan Om Jani ada kalung teman-teman. Ini kita ambil aja ya. Nanti saya bisa manggil Om Jani berarti. Bisa Mister. Oh gitu. Bisa. Sekarang juga bisa Mister. Nah, sekarang sih udah di sini. Makanya. Oke. Ini kalung biasa Mister. Oh, kalung biasa. Kalung biasa. Bukan Tapi itu apa-apa. kalungnya serem doang. Serem ya. Dapat dari mana Om? Ini ada yang ngasih dulu. Siapa? Ada aja Mister. Dia mungkin seorang ini ya. Tumben ada yang ngasih Om. Ada banyak saya dulu yang ngasih ini Mas Indra. Banyak yang ngasih dulu. Ya belum seperti ini. Dulu bahkan ada kalung, ada itu juga seperti gelang ya. Ini fungsinya buat apa Om? Ini cuma buat hiasan aja. Ah, jangan bohong. Enggak bohong kok. Cuma hiasan doang ini. Ada isinya, jangan-jangan Mister. Kalau dulu kan saya suka banget sama itu Mister, apa namanya itu? Yang merah-merah itu. Ini kan seperti itu. Apa merah delima? Merah-merah itu Bu, Mas Indra. Apa? Ya itu. Nggak tahu saya. Nah, Mas Indra kan juga itu kan. Tahu. Itu baterainya lupa Mister. Oh iya. Oh iya, ternyata dengan Mister. Mister ada yang ngambil itu lumayan itu Mister. Merah gimana kok Om? Kok saya bingung sih Om? Nah, itu yang merah itulah. Moncong-moncong begitu. Dulunya. Ah Om jadi malu lah. Saya aja nggak tahu Om. Moncong-moncong apa sih Bang Indra? Ini jangan-jangan kalian berdua kong kali kong ini. Nggak tahu saya. Ah, jangan bohong. Om Jani juga ketawa-ketawanya ke kamu kok. Jangan dibahas ayo, Mas Indra. Mister. Ayo, kita belajar. Udah yuk. Jangan dibahas itu. Om Janim agak galu. Tidak Aduh. ngantuk kayaknya, kenyang sih. Kenyang Mister.